Boleh langsung mulai aja. Kalau bisa nanti 15 menit ewan ya. Tapi kan emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Eka Senjayawati MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran berbasis digital. Terima kasih telah bersama hadir serta teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas materi tentang aplikasi berbasis digital. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fauzia Virginia sebagai moderator. Lalu rekan-rekan saya Fatia Najwa Melati, saya Fadila Sandra, saya Sandra Fadila, dan ada dan rekan saya Kang Esa. Saya Muhammad Islam Rahmawan. Baik, materi pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya. Pemikiran komputasional atau CC adalah keterampilan penting bagi siswa di era digital karena melibatkan metode penyelesaian masalah yang terstruktur seperti pemecahan masalah, pengenalan pola, dan perencanaan langkah-langkah. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, program-program digital seperti Skype dan Tinker efektif untuk mengajarkan CC. Program ini memungkinkan siswa belajar secara interaktif dan praktis, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi computational thinking. Computational thinking merupakan cara berpikir atau proses kognitif yang digunakan untuk menangani masalah dengan cara yang sistematis dan logis, menerapkan konsep serta teknik mendasar dari ilmu komputer. Pentingnya dalam era digital adalah karena keterampilan ini memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi. Dengan kemampuan untuk komputasional membantu siswa dan profesional dalam menganalisis informasi, merancang solusi, dan menghadirkan inovasi. Langsung saja ke konsep dasar computational thinking yang pertama adalah decomposition atau pemecahan masalah sebagai proses untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah, individu dapat fokus pada satu aspek pada satu waktu sehingga memudahkan dalam menemukan solusi. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola yang melibatkan identifikasi kesamaan atau pola dalam data atau masalah. Dengan mengenali pola, gunakan untuk menyelesaikan masalah baru yang serupa sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
proses mengamankan material yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada algoritma desain, adalah proses merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah urutan instruksi yang jelas dan terstruktur yang dapat diikuti untuk mencapai solusi. Kemampuan untuk merancang algoritma yang efisien sangat penting dalam pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, ada materi manfaat komputasional yang akan dijelaskan oleh Jadi, di sini ada manfaat komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi ini membantu kalian memecahkan masalah itu jadi lebih mudah supaya lebih gampang diselesaikan gitu solusinya. Terus yang kedua ada pengembangan keterampilan logika dan analis. Nah, jadi membuat kita belajar berpikir lebih logis dan terstruktur. Jadi penting bagi di bidang kayak sains, teknologi, dan matematika. Terus yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Nah, jadi kita aktif dalam mencari ide baru dan membuat inovasi di berbagai bidang. Terus yang keempat ada kolaborasi dan kerja tim. Nah, sering dilakukan dalam tim, jadi kita bisa belajar dengan berbagai ide, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama-sama. Terus yang kelima ada persiapan untuk karir di era digital. Nah, jadi memberikan hal yang penting buat karir di bidang kayak teknologi, data, dan lain sebagainya. Terus yang keenam ada peningkatan keterampilan berpikir kritis. Kita jadi lebih jeli dalam mencari informasi dan mengambil keputusan yang lebih baik, terutama di era informasi yang sedang cepat. Terus yang ketujuh ada penerapan dalam berbagai disiplin ilmu. Terus ada contoh penerapan CP ini di berbagai bidang. Pertama ada di pendidikan, terus yang kedua ada di bidang kesehatan, yang ketiga ada di bisnis, yang keempat ada di ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima ada di bidang seni dan desain, yang keenam ada di bidang lingkungan, dan yang keenam ada keamanan siber. Terima kasih, saya kembalikan kepada selanjutnya. Materi selanjutnya itu aplikasi berbasis digital oleh kreatif. Jadi selanjutnya ada aplikasi berbasis digital. Yang pertama itu ada Scratch. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual yang dirancang khusus untuk anak-anak berusia 8 hingga 16 tahun. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat citra, animasi, permainan, musik, dan jenis secara interaktif dengan menggunakan blok-blok kode yang dapat disusun secara gratis. Scratch juga menggunakan akar muka yang berbasis grafik sehingga memudahkan pengguna untuk memahami logika pemrograman tanpa harus menulis kode teks yang kompleks. Pengguna dapat menarik dan menjatuhkan blok kode untuk membangun program mereka. Kemudian manfaat dari aplikasi Scratch ini yang pertama meningkatkan aktivitas karena sehingga
sehingga mendorong gitu pengguna untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kelima ada meningkatkan kemampuan matematika dan sains, dan yang keenam ada mempersiapkan untuk era digital, karena sains ini bisa membantu anak-anak mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di era digital. Kemudian ini di sini ada tata cara membuat media pembelajaran di web atau aplikasi. Mungkin teman-teman bisa lihat aja di YouTube ya, banyak caranya, banyak cara membuat media pembelajaran di aplikasi. Selanjutnya aplikasi yang kedua ada Thinkcare, yaitu sebuah platform pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan pemrograman dan keterampilan berpikir komputasi atau cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik komputer kepada anak-anak. Platform ini menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang memungkinkan pengguna untuk membuat permainan, cerita interaktif, dan aplikasi sederhana menggunakan pemrograman visual. Kemudian Thinkcare menggunakan blok pemrograman visual yang memudahkan anak-anak untuk memahami konsep dasar pemrograman tanpa harus menulis kode secara sama dengan. Adapun manfaat dari web atau aplikasi, maaf di situ harusnya Thinkcare ya. Yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan berpikir komputasi untuk memecahkan masalah dan berinovasi di era digital. Yang kedua ada pembelajaran interaktif, jadi meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kolaborasi dan komunikasi yang membantu mereka belajar berkomunikasi, kolaborasi untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat ada kreativitas. Nah, mungkin siswa ini bisa mengekspresikan kreativitas mereka dengan menciptakan proyek-proyek. Yang kelima ada persiapan untuk masa depan. Dengan keterampilan melalui Thinkcare, siswa itu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi. Kemudian di sini ada pun cara membuat animasi jalan di web atau aplikasi Thinkcare. Teman-teman bisa lihat aja di YouTube dengan klik atau mengklik gambar robot ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Ya, baik. Saya sebentar banget. Ini punya aku masih ngelag banget. Contoh kriteria ya. Kriteria proyek dan evaluasi siswa menggunakan Skater dan Tinker. Jadi kreativitas nilai guys, Esa katanya tadi sih nanti Esa kembali.
Yang kedua ada teknik pemrograman, menilai kemampuan siswa dalam menggunakan fitur pemrograman yang tersedia di Skater dan Tinker dengan indikator penggunaan blok kode yang tepat dan efisien, implementasi logika pemrograman yang benar, misalnya pengulangan, percabangan, terus penggunaan variabel dan fungsi yang benar. Nomor 3 adalah fungsionalitas proyek, menilai apakah proyek berfungsi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan indikator proyek dapat dijalankan tanpa kesalahan, semua fitur yang direncanakan berfungsi dengan baik, interaksi pengguna lancar dan intuitif. Terus yang keempat ada presentasi proyek, menilai cara siswa mempresentasikan proyek mereka kepada audiens. Yang kelima ada kolaborasi dan kreatif, siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dengan indikator pembagian tugas yang adil dan efektif. Yang keenam ada refleksi dan evaluasi diri, menilai kemampuan siswa untuk merefleksi proses belajar mereka. Lanjut deh. Saya boleh lanjut. Saya halo. Boleh lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran komputasional fizik beserta contohnya. Di sini ada identifikasi masalah. Pada saat ini siswa diajar untuk memahami dan mengenali masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua ada pemecahan masalah. Itu setelah memahami masalah secara umum, langkah-langkah berikutnya adalah mencoba memecahkan masalah serta menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih sederhana seperti menghitung total, menjumlahkan semua total, menghitung uang kembalian jika diketahui uang yang diberikan korbannya. Yang ketiga ada pengenalan pola. Nanti mencari pola, mengumpulkan masalah yang dihadapinya. Yang keempat ada desain algoritma. Dan pada saat ini siswa menyusun langkah secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, langkah satu memasukkan harga dan setiap barang. Langkah kedua menjumlahkan semua harga barang tersebut. Langkah ketiga tampilkan hasil total harganya. Nah, yang kelima ada implementasi dan uji coba. Sebelum merancang algoritma ini, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan dalam bentuk nyata, misalnya melalui program komputer atau secara manual di atas kertas. Selanjutnya, di sini ada tantangan dan solusi penggunaan komputasional thinking berbasis digital pada anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada tantangan, yang satu yaitu kurangnya pengalaman awal tentang konsep ICT, kedua keterbatasan kemampuan teknologi dan akses, ketiga keterbatasan penggunaan guru, penguasaan guru terhadap ICT, yang keempat ada minat dan motivasi siswa. Nah, solusinya yang pertama ada pengembangan materi yang sesuai usianya, yang kedua penyediaan perangkat dan infrastruktur yang mencukupi, yang ketiga pelatihan guru secara digital, yang keempat penggunaan pendekatan yang informatif dan menyenangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan. Nanti bisa duduk di Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka langsung saja masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pemikiran komputasional atau CT merupakan keterampilan yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar di era digital. CT
dan merancang algoritma yang bermanfaat tidak hanya dalam bidang komputer, tapi juga di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, seni, dan keamanan siber. Pembelajaran Siti dapat ditingkatkan melalui aplikasi digital seperti Scratch dan Tinker yang mengajarkan logika pemrograman secara interaktif. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pemahaman, solusi dapat dicapai melalui pelatihan guru dan pendekatan belajar yang menarik. Oleh karena itu, menanamkan Siti sejak dini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilanjut nanti ya.